A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Di video kali ini kita akan membahas tentang al-mizan, timbangan pada hari kiamat. Salah satu keimanan pada hari kiamat adalah al-iman bil mizan, beriman kepada adanya timbangan. Ketika kita meyakini bahwa seorang muslim akan dibangkitkan dan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, mu'minuhum wa kafiruhum, orang mukmin dan juga orang kafir, semua manusia tidak lepas dari hisab. Semua perbuatan akan diperhitungkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hisab terbagi menjadi dua bagian. Ada manusia yang dihisab dengan hisaban yasiro, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Ada orang yang dihisab dengan hisaban yang mudah, tapi juga ada yang dihisab dengan sangat sulit, tergantung amalnya ketika hidup di dunia. Tetapi banyak juga manusia yang lepas dari hisab, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sangat masyhur. Ketika Nabi diperlihatkan umatnya, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Alladzina la ya'syarfun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkal. Orang-orang yang tidak meminta diruqyah, orang-orang yang tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, dan orang-orang yang tidak tatoyur, menganggap hoki dan sial kepada binatang tertentu atau benda tertentu, dan orang yang menambatkan tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentu hisab ini sesuatu yang sangat melelahkan bagi umat manusia, karena mereka harus tinggal di padang mahsyar selama hamsina alfasana, 50.000 tahun. Apakah ini berlaku kepada seluruh manusia? Apakah hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja? Sebagian ulama mengatakan bahwa lamanya waktu ini hanya diberikan kepada orang-orang kafir. Kalau orang-orang yang beriman, mereka disesuaikan dengan hisabnya. Kalau hisabnya yasiroh, mudah, maka dia tidak akan lama. Tapi kalau hisabnya asir, sangat sulit, tentu juga akan lama tinggal di padang mahsyar dan memakan proses balasan bagi dia. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa letak timbangan itu setelah hisab, dan diingat bahwa hisab juga bisa menentukan kemana arah orang ini, masuk surga atau neraka. Ada sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, ketika Nabi SAW mengatakan, laisa ahadun yuhasabu ila khalaq, tidak ada manusia yang dihisab kecuali pasti akan binasa. Mendengar ini, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ja'alani lahu fidaka alaysa yaqulu lahu azza wajal fasawfa yuhasabu hisaba yasiro. Ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diriku sebagai tebusan dirimu. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, adapun orang-orang yang diberi catatan dengan tangan kanannya,
fasaufa hisabahu hisaba yasiroh, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Tapi kenapa engkau mengatakan tidak ada seorang hamba yang dihisab pasti akan binasa? Maka Nabi SAW menjawab, yang dimaksud hisaban yasiroh di sini adalah al-ardu, yaitu hanyalah pembentangan catatan amal. Para ulama mengatakan bahwa hisab itu terbagi menjadi dua. Ada hisabul ardi, dan inilah hisab yang mudah. Ada hisab asir, hisab yang sangat sulit, yaitu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dulu dengan hamba ini, seorang yang beriman, mereka sudah ditentukan masuk surga, maka hisabnya hisabul ardi. Apa yang dimaksud hisabul ardi? Di sini maksudnya diingatkan akan nikmat-nikmat Allah, tapi tidak dituntut untuk bertanggung jawab akan nikmat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Innallaha subhana yahlu yaumal qiyamati bi abdihil mu'min wa yuqariruhu bidunubihi fayaqulu qad satartu fa alaika fi dunya wa anna aghfiru laka yaum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil hambanya seorang mukmin pada hari kiamat. Kemudian akan diingatkan tentang nikmat dan dosa-dosanya. Bukankah kamu di dunia pernah melakukan ini dan itu? Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya sudah aku tutupi dosa-dosamu ketika di dunia, maka hari ini aku ampuni semua dosamu. Artinya, dia tidak dituntut untuk bertanggung jawab dari nikmat yang dilalaikan. Berbeda dengan hisab yang kedua, hisab yang sulit bagi seorang hamba, dan ini yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Maka siapa yang lebih dolim daripada orang yang kemudian berlaku dusta terhadap Allah? Merekalah yang kemudian dibentangkan hisabnya di hadapan Rabb mereka, dan para malaikat akan mengatakan, merekalah yang telah mendustakan Rabb mereka. Ingatlah laknat Allah kepada orang-orang yang dolim. Jadi orang yang kedua ini dihisab, dituntut untuk bertanggung jawab atas dosanya. Disebutkan dalam sabda Nabi SAW, manukisa holak, siapa yang kemudian berdebat dengan Allah, maka dia akan hancur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah proses hisab yang melelahkan bagi kaum muslimin ini, para ulama mengatakan barulah terjadi yang disebut al-mizan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nada'ul mawajina qisto li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'ah wa in kana misqala habatin min qardalin ataina biha wa kafa binafsi bin. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Ingatlah, timbangan ini besar, melebihi langit dan bumi. Karena dalam hadis Nabi SAW, ketika Musa datang menghadap Robnya dan mengatakan, ya Rob, alimni doa adkuru kabika. Ya Rob, ajarkan aku doa yang aku bisa berzikir dengan doa itu kepadamu.
Maka Allah mengatakan, Qul ya Musa, wahai Musa, katakan, La ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, Ya Rabb, kulun nas yakulun haza. Wahai Allah, semua manusia mengucapkan kalimat ini, aku ingin yang lain. Tapi Allah mengatakan, Qul ya Musa, La ilaha illallah. Kenapa? Karena seandainya langit dan bumi diletakkan di sebuah timbangan neraca, kemudian kalimat La ilaha illallah diletakkan di neraca, yang satunya tentu La ilaha illallah lebih berat dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Menunjukkan timbangan itu besar, melebihi langit dan bumi, karena langit dan bumi pun juga akan ditimbang. Dan ingat, timbangan ini adalah timbangan keadilan, dan timbangan di akhirat tidak akan dikurangi dan tidak akan dilebihkan, karena ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Fa'amma man sakulat mawajinuh fahuwa fi isati radiyah, wa amma man khafat mawajinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangannya kebaikannya, maka dia akan diberikan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang ringan timbangannya kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu neraka yang sangat panas. Ini diantara dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian juga dari hadis Nabi SAW tentang penetapan adanya timbangan. Nabi SAW bersabda, Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai Ar-Rahman, berat dalam timbangan dan sangat ringan di lisan. Maka siapa yang memperbanyak dzikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, maka dia sedang memberatkan timbangannya. Termasuk juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika dia datang kepada Rasul untuk meminta syafaat pada hari kiamat, maka Rasul mengatakan, Af'ali an-nas, saya akan melakukan untukmu wahai Anas. Karena Anas sudah berjasa kepada Rasul, membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, Ya Rasulullah, kalau begitu di mana aku mencari dirimu kelak pada hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, Tajiduni indal mawajin, salah satunya adalah temui aku di tempat penimbangan amal. Menunjukkan bahwa adanya timbangan pada hari kiamat. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat timbangan amal bagi hamba-hambanya pada hari kiamat? Yang pertama adalah untuk menampakkan pengaruh-pengaruh nama-nama Allah dan pengaruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu alimul khabir al-muhsin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha alim dan maha menyingkap segalanya, sehingga ketika manusia ditimbang, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bayanu qudratihi ta'ala,
bahwa dengan adanya timbangan ini menjelaskan tentang kemampuan Allah untuk menghisap hambanya, baik kecil ataupun besar, tetap ada nilainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Apa itu zarah? Dijelaskan bahwa zarah itu kalau kalian sedang di dalam rumah, kemudian masuk cahaya matahari lewat jendela, kemudian kalian buka jendela itu, maka ada debu kecil yang berterbangan di antara cahaya matahari itu. Nah, itulah yang disebut zarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji zarah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap membalasnya. Di dalam surah Yasin ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, kami suruh bicara tangan-tangan mereka, dan kami jadikan kaki-kaki mereka sebagai saksi. Bahkan ketika kulit bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu li junudihim bima sahitun alaina, berkatalah badan kepada kulitnya, "Kenapa kamu berani bersaksi untuk badanmu sendiri?" Maka kulit berkata, "Anta kanallah, Allah membuat aku berbicara. Dulu ketika di dunia aku tidak bisa bicara, tapi sekarang di akhirat Allah buat aku bisa bicara, dan bumi juga akan ikut menjadi saksi," di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Yauma idin tuhaddisu ahbaroha." Pada hari itu bumi akan mengabarkan beritanya. Dia akan menjadi saksi bagi semua manusia. Oleh karena itu, takutlah akan hisab dan juga timbangan di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.